Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Mira di pembelajaran tematik. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2 ya. Bermain di rumah teman. Nah, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bentuk benda, wujud benda, dan sifat-sifat benda. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang wujud benda. Ada yang masih ingat wujud benda itu ada apa aja? Ada, Bu. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda gas. Nah, betul ya Tupio. Nah, jadi itu wujud benda ada 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga benda gas. Nah, kemarin kita sudah bahas ya benda padat. Jadi benda padat itu memiliki bentuk yang tetap dan juga memiliki ukuran yang tetap ya. Nah, contoh-contoh benda padat itu banyak sekali, yaitu yang ada di sekitaran kita ya, yang bisa dipegang sama kita, bisa diraba ya, misalkan seperti meja, handphone, dinding, dan lain sebagainya yang bisa kita pegang, itu namanya benda padat. Jika benda padat dipindahkan kemanapun, ia tidak akan berubah bentuk dan juga tidak akan berubah ukurannya, yaitu mengenai wujud benda tentang benda padat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang benda cair. Anak-anak, benda cair adalah benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya ya. Nah, apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Nih, ada apa aja nih anak-anak? Ya, jika di rumah pastinya ada air ya. Nah, dan juga ada minyak ya, itu termasuk ke dalam benda cair ya. Benda cair ini berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap ya. Jadi, benda cair ini memiliki sifat dan bentuknya yang bisa berubah-ubah ya. Nah, juga jika dipindahkan benda cair ini, maka jumlah benda cair ini akan selalu tetap ya anak-anak. Jadi jika air dipindahkan ke dalam gelas, ya bentuknya akan seperti gelas. Jika air dipindahkan ke dalam botol, ya bentuknya akan seperti botol ya. Itu contoh dari benda cair. Anak-anak, sekarang mari kita buka tematik 2 halaman 70. Ya, di sini kita akan mengamati dan baca teks percakapan yang ada di halaman 70. Di sini ada Udin dan teman-temannya ya, sedang bercakap-cakap. Kata Udin, "Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama." "Baik Udin, aku pasti datang." "Nanti kita ambil jambu yang banyak ya." Iya, main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan sekali." Nah, itu percakapan Udin dan teman-teman yang akan membuat jus jambu ya. Di sini mari kita baca bersama-sama teks
tentang membuat jus jambu biji. Silahkan dibaca bersama-sama ya anak-anak. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus jambu bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, anak-anak, dari teks yang kita baca barusan, kita akan belajar bagaimana cara merubah bentuk ya, atau merubah benda padat menjadi benda cair ya. Nah, kita akan belajar dari yang jambu biji. Nah, jambu biji ini termasuk ke dalam benda padat ya. Ini bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat ya. Ini berbentuk lingkaran ya. Jadi ini jambu biji ini termasuk ke dalam benda padat. Nah, bagaimana caranya biar jambu biji ini atau benda padat ini menjadi benda cair? Ya, tadi caranya yaitu di blender ya, dibuat jus. Nah, ketika jambu biji ini dibuat jus, maka jambu biji ini akan menjadi benda cair ya. Nah, bagaimana anak-anak mengenai pembahasan benda cair? Apakah kalian sudah memahaminya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, alhamdulillah. Mari kita lanjut lagi ke benda gas ya anak-anak. Nah, apakah kalian tahu apa itu benda gas? Belum tahu, Bu. Nah, kita akan bahas mengenai benda gas ya anak-anak. Nah, jadi menurut kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, gas itu adalah suatu zat yang ringan dan sifatnya seperti udara. Nah, kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Nah, buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Nah, bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara, ya. Udara merupakan benda gas, ya, anak-anak. Nah, bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas ya. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah ya. Nah, kalian bisa lihat di halaman 84 ya. Silahkan dibaca ulang ya. Jadi, benda gas ini memiliki volume ya, dan juga
bentuk benda gas ini bisa berubah-ubah ya. Jadi benda gas ini berbeda dengan benda padat dan benda cair yang bisa disentuh dan bisa dilihat. Nah, anak-anak, sekarang mari kita amati benda-benda berikut ini ya di halaman 86 ya. Di sini silahkan beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Nah, silahkan dikerjakan di rumah masing-masing ya anak-anak. Nanti untuk tugas ini silahkan kirimkan ke Ibu Mira. Nah, anak-anak, setelah kita belajar mengenai tentang wujud benda ya, wujud benda itu ada benda padat, benda cair dan benda gas ya. Nah, di tema 2, subtema 2 ini kita akan mempelajari juga tentang PPKN, yaitu tentang aturan yang ada di rumah teman ya. Silahkan dibuka di halaman 91. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan bersama. Di sini ada Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Nah, anak-anak, di sini di bawah ini ada percakapan ketika Benny menjemput ke rumah Udin ya. Nah, di sini ada Benny sedang mengetuk pintu. "Selamat sore, Bu." Nah, Ibu membukakan pintu ya. "Selamat sore juga, Benny, silahkan masuk." Nah, kata Benny, "Terima kasih, Bu, Udinnya ada, Bu." Nah, kata ibu, "Ada, Benny, sebentar ya, ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang." Nah, kata Udin, "Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny, kita berangkat sekarang?" Kata Benny, "Baiklah, ayo," katanya. Benny dan Udin berpamitan ya kepada ibu. "Ibu, kami berangkat dulu ya," kata ibu. "Benny tidak minum dulu?" Kata Benny, "Tidak usah, Bu, terima kasih." Nah, di sini ada aturan atau sopan santun ketika kita akan bermain ke rumah teman kita ya. Jadi yang pertama itu kita harus selalu mengetuk pintu dulu atau mengucapkan salam ya. Jadi tidak harus langsung masuk ke rumah teman kita, itu namanya tidak sopan. Jadi setiap rumah itu kita pasti memiliki aturannya masing-masing ya anak-anak. Nah, anak-anak, apa sih manfaat dari aturan itu ya? Nah, sekarang kita akan membahas ya anak-anak. Silahkan buka di halaman 102 ya. Nah, di sini ada percakapan Benny dan ibu ya. Nah, di sini mari kita baca bersama ya. "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" "Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi?" Pasti kita akan berbuat semau kita ya, Bu." "Nah, apa nanti akibatnya, Benny?" "Bisa bertengkar, Bu." "Ya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu?" "Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur." "Ya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin." Nah, ini dari percakapan ini kita bisa melihat ya, kita bisa mempelajarinya bahwa ketika kita mematuhi aturan yang ada, baik di lingkungan kita, di rumah teman, maka hidup kita akan teratur ya. Nah, jadi hidup kita juga akan selalu disiplin karena adanya aturan ya, dan mematuhi aturan yang ada di rumah kita. Misalkan kita harus bangun pagi ya, kita berarti harus bangun pagi. Kalau misalkan tidak bangun pagi, nanti kita akan kena marah ibu, misalkan seperti itu ya anak-anak. Jadi nah, dalam aturan ini karena kita sedang membahas tentang aturan yang ada di rumah teman ya, jadi kita harus selalu mematuhi apa yang ada atau aturan yang ada di rumah teman kita ya. Nah, misalkan seperti kita akan bermain ke rumah teman kita ya anak-anak, kita harus mengetuk pintu dulu, mengucapkan salam ya, terus meminta izin untuk bermain.
Nah, juga mengikuti aturan yang ada di rumah teman-teman kita ya. Jadi tidak boleh semau kita seperti kita ada di rumah masing-masing misalkan ya. Nah, jadi itu adalah sopan santun kita ya. Aturan yang ada di rumah teman kita itu harus selalu dipatuhi agar kenapa? Agar kita selalu hidup nyaman atau bermain dengan nyaman bersama teman-teman kita ya. Begitu ya anak-anak. Dapat dipahami mengenai aturan yang harus dipatuhi di rumah teman kita ya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini saja. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di sini Ibu tidak akan bosan juga ya. Akan selalu mengingatkan kepada kalian semuanya untuk selalu menjaga jarak ya, untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, berjaga jarak, dan juga tidak berkerumun ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.